kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, ini motif pencurian dengan kekerasan ini makin marak terjadi di masyarakat. Ini baru-baru saja Polda Metro Jaya ini mengungkap 144 kasus kejahatan dengan pencurian dan juga kekerasan. Nah, ini terjadi di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Ini ratusan kendaraan sepeda motor merupakan barang sitaan serta barang bukti kejahatan pencurian yang terjadi di Polda Metro Jaya sepanjang bulan Januari hingga Februari 2015. Dari catatan aparat Polda Metro Jaya, total ada 144 kasus kejahatan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. 244 orang kini mendekam di tahanan. Salah satu jenis kejahatan yang kini menjadi fokus Polda Metro Jaya adalah pembegalan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono menjelaskan, pelakunya merupakan komplotan Lampung dan lokal. Kini Polda Metro Jaya mengerahkan anggotanya untuk berpatroli setiap malam. Ini loh hasil kegiatan kepolisian yang kita tingkatkan dalam rangka kita membasmi curas, curat, dan curanmor. Ini hasilnya, begitu. Polda Metro Jaya tidak boleh melakukan pembiaran, begitu kira-kira. Jadi ini hasilnya, ini salah satu bentuk dalam rangka memberikan rasa aman, artinya kita bekerja. Kelompok daripada Lampung ini dia menggunakan senjata api rakitan. Bahkan kemarin yang di Depok dan ditangkap di Tangerang itu dia melakukan tindak pidana sampai 11 kali itu, Depok dan Tangerang. Untuk kelompok-kelompok lokal seperti di Depok yang kita tangkap anak-anak SMA, dia menggunakan senjata tajam. Ya pemirsa, ini komplotan begal ini beraksi di Sukabumi, Jawa Barat, dan dalam waktu yang berdekatan, komplotan penjahat ini mencoba merampas tas milik dua wanita di tempat yang berbeda. Sekujur tubuh korban kini terluka dan setelah dianiaya pelaku. Yuliana meringis menahan sakit di sekujur tubuh dan wajahnya. Hidung karyawati swasta ini patah dan bibirnya sobek setelah kawanan pembegal menariknya dari sepeda motor. Begal merupakan aksi perampasan di jalan. Meski lolos dari upaya pembegalan, Yuliana terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dua upaya pembegalan terjadi di waktu berdekatan di kota ini. Kedua korban adalah perempuan yang pulang kerja malam hari. Jalan sama motor dari belakang ada yang mau diatas, cuman nggak dapet, langsung jatuh terus ada motor. Waktu itu sama siapa? Temen perempuan Sama satu motor ya? Terus tadi mengetahui nggak ciri-ciri yang? enggak, soalnya pas itu tuh langsung narik, cuman langsung sampai jalan. Sementara itu, polisi berhasil menangkap seorang pemuda yang berupaya merampas tas seorang ibu rumah tangga yang mengendarai motor di kawasan Gunung Puyuh, Sukabumi. Karena panik dikejar warga, motor pembegal jatuh. Penduduk yang geram menghajar para pelaku hingga babak belur. Beruntung, korban bersama anaknya yang masih kecil selamat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Aduh, ini rekan saya mana ya? Tadi kayaknya habis naik sepeda, makan. Andro, ini ngapain sih? Muter-muter naik motor. Nggak takut nanti? Sini Andro. Ojek. Oke, Dro, kamu tuh ngapain sih, bandel ya? Dicariin. Tadi dari rumah saya dari Bogor lewat jalan raya naik motor karena jalanan sepi, bisa dibilang untuk efisiensi waktu. Tapi kelihatannya kalau sekarang marak aksi begal saya harus lebih waspada, Mbak. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasi pembegalan? Nah, ini kita juga akan membahas ya nanti, Andro. Namun kita harus jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, udah parkirin motornya. Saya parkir dulu ya, Bro. Oke, baik pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia akhir pekan.
Inilah ketiga pelaku pembegalan motor yang meresahkan warga Semarang, Jawa Tengah. Polisi menyatakan para pelaku lihai dalam memangsa para korbannya. Mereka mengincar para korban wanitanya melalui Facebook. Setelah berkenalan dengan korban, pelaku mengajak korban bertemu. Saat pertemuan itulah pelaku merampas motor korban di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bermula dari kenalan tersangka ini dengan korban di Facebook, ya, dengan HP ini, di Facebook ini, ya. Kemudian janjian di luar, ya, karena dia ngakunya tadi akan memenuhi permintaan korban pinjam uang. Ternyata di lapangan, ya, dia melakukan ancaman dan pemerasan. Sementara itu seorang penada motor hasil pembegalan diringkus polisi. Dari penangkapan pelaku, aparat berhasil mengamankan 8 motor bodong hasil curian. Motor-motor itu didapat dari para pelaku begal di Sidoarjo dan Surabaya. Tim TV One mengabarkan. Ya baik, itu tadi aksi pembegalan yang sedang marak terjadi di beberapa daerah Jakarta dan sekitarnya. Untungnya tadi pagi saya ketika mengendarai motor dari rumah menuju ke Pulau Gadung aman, tidak ada pembegalan. Tidak. Tapi bagaimana upaya menjegal pembegal saat ini yang kian marak? Kami juga menghadirkan Mas Moses sebagai ahli bela diri. Selamat pagi Mas Moses. Selamat pagi. Mas. Nah ini memang ahli sakit, Mas. dari Tangannya kelihatan dari besi nih kelihatannya. Oh enggak ya Mas ya? Ini mungkin kamu aja nggak pernah olahraga, makanya deg-degan tadi sama Mas Moses kerja terus. Nah ini gimana sih Mas? Kan memang menganalisa apa yang sedang terjadi di masyarakat. Ini kasus pencurian dengan kekerasan. Ini bagaimana kita mengantisipasinya untuk masyarakat? Dalam kasus pembegalan ini sebenarnya itu lebih ke awareness nomor satu. Awareness dalam arti preventing ya. Sebenarnya kalau sudah terjadi, apalagi pembegalan sekarang tuh dalam tingkatnya sudah tinggi nih, mereka pada senjata tajam, bahkan senjata api ya. Lebih sangat membahayakan kalau kita self defense 100% kalau sedang terjadi. Jadi lebih ke preventing dan masyarakat paham akan rute yang dia jalani nantinya, jam-jam berapa yang di saat daerah tertentu dan dalam keadaan bahayanya gitu ya. Oke, Mas Moses, bisa mungkin kita sambil berdiri kita simulasikan, bayangkan saja. Andro mungkin yang sambil jalan ya. Ya emang tiap hari naik motor sih sebenarnya. Oke, nah misalkan Andro ini dari rumahnya ke kantor Pulau Gadung ini harus siaran pagi. Iya. Berarti harus datang jam 3 subuh lah begitu ya. Benar. Itu kan tidak ada orang jalanan dan gelap, sepi lah ya, gitu sepi. Ya. Nah apa yang harus ia lakukan bila tiba-tiba ada orang yang, kan ada beberapa kasus begitu ya, yang ditaruh jaring lah, atau tiba-tiba orang mencurigakan bilang, Ndro, ini bannya kempes. Oh kirain Ndro, foto bareng nggak ya? Iya Mas Moses, tindakan awal seperti apa agar tidak terlihat panik? Oke, misalnya dalam keadaan jalan sepi ya, nggak ada orang atau bagaimana, penting kalau misalnya kita tuh jalan berkelompok. Salah satu preventingnya seperti itu. Jadi kita tahu di daerah A sampai B biasanya tuh daerahnya yang rawan lah istilahnya ya. Kita jalan-jalan sendiri. Tapi gimana kalau terpaksa sendiri, tiba-tiba ada motor lain yang merapat ke motor kita? Seperti apa? Nah ini karena memang Andro dikeluarkan dari kelompok, jadi memang kemana-mana dia harus sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Selama motornya masih bisa berjalan, terus kita jalankan terus. Motor jalan terus, tiba-tiba ada motor lain yang merapat, dan bisa dikatakan mungkin apa ya, ada tindakan atau menyerang seperti itu. Nah dalam hal itu mungkin karena begini, kelompok pembegalan ini biasanya terdiri dari kriminal ya. Mereka kriminal itu biasanya sudah mapping, dia sudah merencanakan, terorganisasi ya. Jadi mereka nggak bakal melakukan kejahatan itu tanpa melihat ada kesempatan gitu loh. Dalam arti kalau mereka melihat ada kesempatan itu, mereka sudah normally mereka ada 2 motor, which is satu motornya ada 2 orang. Agak sulit kalau sampai terjadi benar-benar seperti itu. Tapi kalau calon korban memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan atau mungkin menghindari hal tersebut?
Ya, salah satu cara itu preventing nomor satu. Mungkin kita bisa contohkan ya, misalkan Andro sedang naik motor nih, tiba-tiba ada orang kayak, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus contoh ya? Kalau nggak, Mas Moses naik motornya kali. Masa saya teriak tolong, nggak mungkin kan? Kalau dalam kasus ini ya, misalnya satu orang, mungkin masih bisa. Tapi umumnya lebih dari satu orang, ini yang bahaya. Apalagi coba bayangkan kalau misalnya satu orang punya senjata tajam ya, yang lainnya lagi ada satu lagi dan satunya lagi ada senjata api. There's nothing we can do istilahnya ke sana. Jadi dalam hal ini saya akan beri informasi seperti itu ya. Kalau dalam keadaan semua tergantung dari keadaannya. Jika terlibat dalam kriminal itu lebih dari satu orang dan mereka punya alat senjata yang lebih dari 2 lah istilahnya ya. Lebih baik diberi. Oke, baik, lebih baik diberikan motornya ya. Istilahnya uang kita bisa cari, tapi nyawa kita nggak bisa cari. Namun bagaimana pertanyaan saya bila kita berdua, Andro, kebetulan berangkat bareng dari Bogor, dibonceng. Nah, ini apa yang harus saya lakukan nih? Misalkan saya naik nih motor nih, Pak, Pulau Gadung ya. Baik. Terus tiba-tiba ada orang lewat di sini. Terus pukul saya, apa yang harus saya lakukan? Satu orang atau 2 orang mungkin. Nih, saya pukul. Well, harus ngapain? Dalam keadaan berhenti atau apa nih? Dalam keadaan jalan. Ya, awareness masnya jadinya. Bagaimana ada motor ada di sini, balik lagi nih. Untuk saya ada bawa motor juga kalau saya ada di sisi sini, berarti butuh proses. Nah, balik lagi awarenessnya dari masnya. Jadi dalam berkendara dalam keadaan sepi, it is important to know your surrounding. Tapi kalau reaksi spontan kita biasanya panik duluan Mas di awal. Ya, normalnya begitu ya. Dan itu dia, kalau misalnya sudah terjadi, there's nothing you can do. Apalagi kalau misalnya, kalau satu masih bisa, kalau misalnya sampai 2 motor, apapun yang kalian lakukan nantinya akan mencelakakan kalian sendiri. Ini yang apa yang mesti dipahamin. Baik, gitu. Mungkin Mas Moses bisa memberikan tips juga, tindakan atau mungkin aksi seperti apa yang harus dilakukan, ataupun gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan bila ada orang menghampiri saya. Apakah saya harus pukul atau menangkis atau paling bagaimana? Tidak untuk melindungi diri sendiri, Mas. Betul sekali. Sesaat lagi Mas ya, dibahas usai jeda berikut ini hanya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Indonesia Akhir Pekan. Nah, ini kita sedang mensimulasikan nih, Andro ceritanya sedang dibegal. Oke, Mas Moses mungkin bisa ke sini. Apa yang bisa dilakukan Andro bila hal ini terjadi? Nah, terlalu cepat. Kabur, Mas, motornya belum dibayar, Mas. Masih kredit. Mas, ini dulu Mas, motornya Mas. Dipinjam dulu Mas. Oke, sebenarnya itu mungkin nggak sih seorang pengendara motor itu melakukan aksi self-defense pada saat sedang mengendarai motor? Dalam keadaan itu nggak mungkin. Kata self-defense sendiri lebih efektif kalau kita turun dari motor sendiri. Dengan turun dari motor, semua organ seperti tangan dan kaki yang bisa kita buat untuk self defense baru berguna. Oke. Di dalam motor sendiri, kalau kita dalam keadaan di motor lebih ada limitnya ya. Bisa kita praktekkan Mas? Seandainya saya sudah turun dari motor, Bang, sini dulu Bang. Mungkin bisa diulang tadi mana pembegal tiruan kami. Harus ada slow motionnya ya. Harus ada slow motion seharusnya. Oke, Mas Moses, posisi sudah turun dari motor. Oke. Ini anggap saja pelaku ya Mas ya? Pelaku, Pelaku sudah memegang motor saya, posisi saya sudah turun dari motor. Dalam sebegini, di saat Mas ini sedang mau berjalan ya, kita bisa pukul misalnya di titik lemah di sini dengan hammer fist. Ya, kita bilang ini hammer fist, ada pukul di sini berkali-kali buat dia tuh lebih hilang konsentrasi ya. Lalu kita bisa tendang motornya. Ya, saya tahu motor kita sendiri, tapi lebih baik ya kalau misalnya harus dilakukan kita bisa lakukan seperti itu. Tapi bagaimana kalau dia berkelompok? Nah, itu dia masalahnya. Kalau sendiri ini cuman salah satu gerakan ini hanya cuman istilahnya peragaan. In reality-nya kalau misal ada satu lagi itu lebih sulit. Jadi lebih baik kalau menurut saya ya,
uang bisa dicari. Kalau di saat yang tidak memungkinkan, misalnya Mas satu yang ini ada pisau atau bahkan senjata api, salah satu senjata defense-nya kita teriak sebisa mungkin. Mencari attention ya dari masyarakat semuanya. Jadi tidak usah dilawan, biar saja ambil barang kita yang memang mau diambil dan kita teriak seperti itu ya. Benar. Tapi kalau di saat memungkinkan dilawan, yes kita bisa ngelawan, tapi sekali lagi kebanyakan dari mereka melibatkan 2 motor, di mana setiap motornya ada 2 orang, dan normally mereka tuh punya senjata. Jadi istilahnya ya 1 lawan 4, dengan mereka berempat pada senjata, kita mati konyol istilahnya kesana. Itu kalau seandainya tangan kita masih bisa bergerak secara leluasa. Tapi gimana kalau tangan saya, misalnya Bang bisa minta tolong, mungkin Abang pegang tangan saya di belakang. Misalnya Mas ya, misalnya tangan kita sudah tidak bisa berdaya. Dalam keadaan begini, Mas ini ada nggak? Mas ini pegang motor aja. Megang motor aja. Ya dalam keadaan ini butuh makanya saya bilang skill orang di dalam bela diri itu berbeda-beda. Kecepatan juga perlu ya. Di saat ini apa yang Mas Andro harus lakuin, kita bilang ada horse kick. Horse kick, tendang ke lutut. Tendang seperti kuda. There you go, sekencang-kencangnya tendang lutut. Setelah lepas, lalu baru kemari. Dalam hal ini colok matanya Mas. Jangan mukul lagi. Nah itu. Jadi itu ya hal simpel yang bisa dilakukan bila tangan di belakang adalah tendang lutut pelaku. Benar. Lalu setelah itu bila berhasil kabur, bila di sebelahnya ada pelaku lain, colok matanya. The best way-nya seperti itu. The best way seperti itu. Jadi itu tidak secara singkat ya? Untuk melukai kriminal ya, kita bisa paling tidak melukai, tapi kalau untuk membawa motor lagi kan waktunya sangat sempit ya Mas ya. Benar. Jadi solusinya menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Yang paling penting nomor 1 menyelamatkan nyawa dulu. Dalam arti ini kendaraan kita bisa yaitu uang, tapi kita bisa mencari ya dalam. Kalau seandainya Abang satu ini megang senjata, anggap saya ini pisau ya Bang ya, tiba-tiba ditodongkan mungkin ke leher. Gimana Mas? Ada beberapa gerakan tentu aja dalam ayat itu, seperti misalnya, let's say ini pisaunya seperti ini. Jadi Mas Andro harus angkat tangannya pertama-tama. Jangan Pak, misalnya seperti itu. Boleh, seperti itu kejauhan Mas. Seperti itu. Dalam arti pisaunya di sini, Mas Andro harus bawa pisaunya ke sana. Dalam artinya, caranya, there you go. Lalu ditangkap dengan tangan kirinya. Mas Moses langsung praktek, saya bantu pegang mic-nya Mas. Coba. Dalam keadaan seperti ini ya. Kita angkat tangan, Pak, jangan Pak. Misalnya seperti itu, lalu kita. Pak, jangan Pak.